Halo, selamat malam, Bang. Selamat malam, Pak Ustadz. Malam, Bang Fernando. Terima kasih open cam-nya ya. Ya, Mungkin Anda mau ini, Anda mau bertanya atau menarasikan? Ya, silahkan. Waduh, waduh, waduh. Mabuk solar katanya, bekas minum solar mabok gitu ya. Wah. Ya, 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 ya. Lanjut, Bang, silakan. maaf Pak Ustadz. Tadi memang barusan saya buka live ini, saya tonton. Mm-mm. Ya, tadi mendengar juga dengan kawan Siregar itu. Uh-uh. Cuman terputus gitu ya kan. Jadi Iya, sorry betul. saya, saya bukan ahli ahli agama seperti Pak Ustadz. Terus, ya Hanya gimana? saya hanya senang untuk diskusi-diskusi aja. Boleh, silakan. Silakan. Jadi Mungkin ada yang mau ditanyakan sesuatu hal, silakan. ya, jadi yang walaupun sebenarnya saya Kristen, ya bapak saya Muslim. Mm-mm. Cuman saya memang nggak pernah belajar Muslim ini. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya, Bang. Silakan, akan saya jawab Jadi insya Allah. saya mau bertanya tentang Nabi Muhammad lah dulu. Mungkin di lain Hmm, waktu nanti bisa kita diskusi boleh, masalah yang silakan. lain gitu. Jadi kan jujur memang saya tidak pernah belajar tentang Nabi Muhammad, maka saya bertanya. Jadi yang saya mau tanyakan, kenapa Nabi Muhammad itu disebut nabi? Mm-mm. Ya, itu dulu pertama. Baik. Kenapa Muhammad itu disebut nabi? Dan saya lihat juga ada disebut juga rasul, Rasulullah Hmm, gitu ya. Baik, bagus tuh pertanyaannya. Bang, apa itu nabi? Nabi itu adalah utusan yang menerima wahyu atau orang yang menerima wahyu gitu. Wahyu dari mana? Dari Tuhan semesta alam. Nah, dalilnya di mana? In huwa illa wahyu yuha. Yang diterima Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Quran surah An-Najm ya. Terus apa bedanya dengan rasul? Kalau dia nabi, Bang, belum tentu dia rasul. Rasul itu adalah utusan Tuhan yang menerima risalah untuk disampaikan kepada kaumnya gitu. Contoh Nabi Musa, contoh Nabi Isa, contoh Nabi Muhammad, contoh Nabi Nuh. Ya, itu semuanya adalah rasul gitu. Dia menyampaikan risalah kepada kaumnya. Beda dengan nabi. Nabi bisa aja dia terima wahyu tapi tidak disampaikan. Wahyu itu hanya untuk dirinya gitu atau sebagian orang yang ada di sekitarannya. Nah, kayak gitu. Jadi kalau dia nabi, belum tentu rasul. Kalau dia rasul, sudah pasti dia nabi. Jadi seperti itu perbedaannya. Kenapa Nabi Muhammad disebut nabi? Karena di dalam Al-Qur'an, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dia menerima wahyu dari Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi seorang nabi atau rasul itu, Bang, ya, kalau tidak diterakan di dalam Al-Qur'an, kami juga tidak akan mengakui. Meskipun orang 1 juta orang mengakui, ya, bahwa Abang Fernando nabi, kata orang, 1 juta orang mengakui Anda seorang nabi. Tapi kalau tidak tertulis di Al-Qur'an kami, maka bagi kami Anda bukanlah nabi kayak gitu. Seperti itu juga Nabi Muhammad, Bang. Nabi Muhammad meskipun banyak saksi orang Mekah saat itu Nabi Muhammad itu nabi, Nabi Muhammad itu rasul. Kata pendeta ini dia utusan Tuhan, kata pendeta itu dia utusan Tuhan, kata kafir Quraisy dia utusan Tuhan atau nabi. Ya, tapi kalau tidak diterakan di Al-Qur'an kami juga nggak akan percaya gitu. Tapi Allah terakan, Allah letakkan di dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad itu adalah khataman nabiyyin. Quran surah Al-Ahzab. Terus Muhammadur Rasulullah Al-Fat 29. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Jadi kayak gitu, Bang. Teranya di dalam Al-Qur'an stempelnya. Jadi kayak gitu. Oh, jadi yang mau saya tanyakan lagi Pak Ustadz, tadi Nabi itu ialah menerima wahyu daripada Tuhan ya. Oh,
kapan Nabi Muhammad menerima wahyu dari Tuhan? Dan siapa Hmm, yang pertama menyebut dia nabi? baik. Jadi Bang, yang pertama yang mengakui dia nabi bukan umat Islam, tapi dari pendeta Yahudi. Ya, pendeta Buhaira. Di luar agama Islam. Ketika Nabi Muhammad itu umur 12 tahun, dia ikut pamannya untuk berdagang ke negeri Syam gitu. Di tengah jalan, mereka mampir, mampir, tapi di dekat gereja. Kebetulan di gereja itu ada seorang pendeta, ya. Pendeta itu dia menanti-nanti kedatangan nabi terakhir yang ada di kitabnya gitu. Lalu melihat ada rombongan yang berdagang ke negeri Syam, pendeta itu dia memanggil dan mengundang untuk makan-makan ke dalam gereja tersebut. Lalu diundanglah, dilihatnya satu persatu orangnya. Kata pendeta, masih ada yang tertinggal nggak dari kalian? Kata paman Nabi, masih ada. Siapa? Itu dia lagi jaga unta tuh di luar. Ayo udah panggil katanya. Itu ada sejarahnya. Nah, dipanggillah anak itu. Baru setelah diperlihatkan, pendeta tersebut menegur pamannya, paman Nabi. Ini jangan kau bawa ke Syam. Anak ini adalah utusan Tuhan. Kalau kamu bawa ke Syam, nanti orang-orang Syam akan tahu dia Nabi, dia akan bunuh anak ini. Maka baliklah mereka gitu. Balik, nggak jadi berdagang ke Syam. Pertama kali yang mengakui adalah pendeta. Bayangkan, pendeta Buhaira. Terus belum lagi pendeta Warokah bin Naufal. Nah, itu juga ada gitu Bang. Jadi sebenarnya bukan umat Islam yang mengakui pertama kali Nabi Muhammad itu seorang nabi, tapi dari seorang pendeta gitu. Jadi seperti itu Bang. Oke, Pak Ustaz. Tadi kan ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, jadi sudah diakui nabi begitu Pak Ustadz ya. Ada tanda kenabian gitu Ada tanda pada diri kenabian. beliau. Oke. Artinya sebenarnya nabi itu kan bahwa dia menerima wahyu kan begitu. Dasar Mm-mm. daripada orang Kristen itu atau pendeta ini menyatakan Muhammad itu adalah ada tanda kenabian itu dari segi mananya Pak Ustadz? Karena begini Bang, ya kita tahu ahli kitab. Ahli kitab itu mereka sering mengubah-ubah kitab mereka untuk mengambil keuntungan sedikit. Di zaman Nabi Muhammad, ya itu sudah banyak eksistensi Nabi Muhammad yang diubah oleh ahli kitab. Sebelum zaman Nabi Muhammad, itu bertebaran ciri-ciri Nabi Muhammad di kitab mereka gitu. Sampai di Taurat Nabi Musa pun juga ada. Ah, Lalu di zaman Nabi Muhammad, nabinya udah diutus, mereka malah menentangnya dan eksistensinya telah diubah-ubah oleh ahli kitab. Ya, kita lihat aja di kitab Abang sekarang masih ada yang dinubuatkan Yesus tentang masalah roh kebenaran. Dia akan memuliakan aku, kata Yesus. Dia akan mengajarkan segala hukum. Dia akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Yesus, aku akan pergi dulu sehingga Bapa akan mengutus roh kebenaran tersebut. Sejak Yesus ngomong seperti itu, Bang, Nabi Muhammad belum lahir. Nabi Muhammad masih berbentuk roh dia, belum manusia gitu. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di dalam Yohanes, ya di dalam Yohanes, Yesus mengatakan roh kebenaran itu dia akan memuliakan aku. Terus kata Yesus, dia akan mengajarkan segala hukum. Kira-kira siapa menurut Anda itu, Bang? Saya mau tanya Abang sedikit. Yang Di mana memuliakan tertulis, Yesus terus mengajarkan segala hukum, kata Yesus. di mana tertulis Pak Ustadz? Yohanes 16, 15, 16 banyak. Yohanes ya. Mm-mm. Aku buka dulu Alkitab ya Pak Ustadz ya. Ya boleh, Yohanes 15. Yohanes 16 pun juga ada itu. 16 apa 14 ya? Lupa saya. Yohanes 14, Bang. Yohanes 14 nomor nomor berapa tuh? 26 kah? 14 26 kalau nggak salah. Aku juga buka di apa ini agak susah dibuka dulu.
HP ini. Ya udah, gini aja, saya yang tampilin ke abang ya. Ya, ya. Nah, saya bacakan dari atas dulu ya. Di sini apa yang dikatakan oleh Yesus. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku ya. Ini satu, orang tersebut akan bersaksi tentang aku. Terus, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus ya, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu, dia akan memuliakan Yesus dan mengajarkan segala sesuatu. Ketika Yesus ngomong seperti ini, Nabi Muhammad masih bentuk roh ya, belum lahir kan kayak gitu. Jadi Bang ya, kalau kita lihat apa yang dikatakan Yesus, dia akan mengajarkan segala sesuatu. Nabi Muhammad datang dengan ajaran dan risalahnya. Dari kita membuka mata sampai menutup mata di keseharian kita, bahkan gerak-gerik kita setiap waktu itu dia diajarkan hukumnya ya. Nah, kayak gitu. Makanya kata Yesus, Roh kebenaran ini, Roh Kudus ini, dia akan membawa kamu dalam kebenaran dan dia akan mengajarkan kamu segala sesuatu. Ya, contoh saja Bang perbedaannya ya. Perbedaannya kayak gini. Kalaunya itu adalah murid-murid Yesus atau Paulus atau orang-orang Kristen, dia akan mengajarkan segala sesuatu. Di manakah di Kristen diajarkan cara hukum membagi waris? Nggak ada Yesus ajarkan. Terus gimana cara menikah di Kristen? Apa aja syaratnya? Apa aja rukunnya? Nggak ada di Kristen, Bang. Datang Nabi Muhammad diajarkan. Syarat nikah seperti ini. Rukun nikah, syarat sah nikah. Habis itu kamu buka mata doanya seperti ini. Kamu tutup mata doanya seperti ini. Semuanya diajarkan. Kamu bagi warisan seperti ini. Kamu bagi ke anak seperti itu. Diajarkan semua, Bang. Makanya kata Yesus, orang tersebut akan mengajarkan segala sesuatu. Kenapa penting bagi kehidupan manusia ke depannya. Terus kata Yesus, dia akan memuliakan aku. Bang, Nabi Muhammad SAW membawa risalah, yaitu Al-Quran. Di dalam Al-Quran kami ada satu surah namanya surah Maryam, ibunya Yesus gitu. Ibunya kami muliakan, apalagi anaknya. Kalau sudah memuliakan ibunya, anaknya pun kami muliakan. Bahkan sampai ke atasnya, mereka adalah orang-orang yang mulia gitu Bang ya. Itu makanya di Al-Quran diterakan nama ibu dari Yesus. Terus Nabi Muhammad mengatakan Yesus itu atau Nabi Isa itu dia tidak dibunuh, tidak ditombak hansip Romawi, dia tidak diseret tentara Romawi, dia tidak diludahi tentara Romawi, dia tidak mati terkutuk di tiang salib. Kata Nabi Muhammad, enggak, dia adalah orang yang benar, dia bukan anak haram, dia bukan anak dari pezina. Ibunya pun adalah orang yang betul gitu, orang yang taat. Lalu di Kristen kayak gimana Bang? Yesus datang ke muka bumi untuk menebus dosa manusia dengan mati terkutuk di tiang salib. Dia diludahi hansip Romawi, ditombak hansip Romawi, diseret hansip Romawi, pakaiannya dilepas. Apa Masya Allah kayak gitu. Jadi Pak Ustadz, Itu menghina atau apa gitu loh Bang. Saya mau tanya Anda, ini menghina atau memuliakan kalau kayak gitu? Coba Anda banding. Pak Ustadz, tadi kan Silakan Bang. Anda mau ngomong silakan. Pak Ustadz menjelaskan berdasarkan ayat yang diangkat tadi bahwa Yesus telah menyebut atau menubuatkan akan ada seorang nabi, kira-kira begitulah ya. Tapi kan setelah Pak Ustadz bacakan, Ya, bahasanya roh penghibur itu. ya setelah Bapak bacakan di ayat itu kan bahwa konteksnya menyatakan tentang roh kan gitu. Jadi
berdasarkan keimanan kami umat Kristen bahwa yang dimaksud daripada ayat itu adalah Roh Kudus. Begitu loh Pak Ustadz. Jadi Terus? bukan menyatakan Nabi Muhammad. Oke, jadi Oke. kita sampai ke situ Baik. dulu. Jadi nggak usah terus melebar-lebar dulu Pak Ustadz. Jadi nanti masih banyak pertanyaan saya Baik. tentang Nabi Muhammad ini, nanti jadi waktunya nanti jadi nggak cukup buat Nggak kita. apa-apa. Kita kita Mungkin masih kita ada yang interaktif lain aja. kan? Santai aja, Bang. Waktunya panjang buat Abang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Buat Abang panjang waktunya saya kasih. Oke. Nggak apa-apa, Bang. Jadi kan itulah Itu Roh menurut Kudus. kepercayaan kami, karena kami umat Kristen percaya tentang Alkitab kan gitu. Jadi penafsiran tentang ayat itu menunjukkan menunjukkan bahwa akan datangnya Roh Kudus. Nah, itu loh yang menurut keyakinan kami. Nah, Baik. Bang, saya boleh tanya satu hal sebelum Anda melanjutkan. Kapan Roh ya, Kudus mengajari hukum waris, Bang? ya, Kapan Roh Kudus ngajarin hukum waris? hukum waris. Jadi Cara gini, bagi warisan. saya tadi kan saya sudah sampaikan ke Pak Ustadz, sebenarnya saya bukan ahli di dalam firman. Makanya saya kebanyakan bertanya gitu loh. Jadi apabila ada yang saya ketahui, maka akan saya jelaskan. Gitu loh Pak Ustadz. Jadi tadi fokusnya saya itu mau mengetahui tentang sejarah maupun Nggak apa-apa. pengetahuan tentang Nabi Muhammad gitu loh Pak Ustadz. Gini Bang, Jadi saya tadi menjawab itu yang dengan belum gini. tadi yang Abang perlu belum abang ya gimana? tadi yang belum saya terima jawabannya adalah sejarah tentang Nabi Muhammad disebut Nabi, dan pada saat kapan dia menerima wahyu daripada Allah, daripada Tuhan. Oke, wahyu pertama kali Bang di Gua Hira 5 ayat, Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, Gitu. gimana itu ceritanya Pak Ustaz? Iya, dia waktu pada saat itu ke Gua Hira gitu ya untuk menghindari keadaan masyarakat Quraisy yang amburadul gitu, dalam keadaan masyarakat yang sangat kacau gitu. Sehingga dia menghadap Tuhannya dan mengasingkan diri ke Gua Hira tersebut. Di Gua Hira tersebutlah dia mendapat wahyu yang pertama kali, Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, ceritanya kan malaikat Jibril membawa wahyu tersebut, didekap 3 kali karena disuruh membaca dia tidak bisa membaca. Iqra. Kayak gitu. Dia nggak bisa Berarti membaca. bukan Tuhan ya, berarti dari malaikat ya. Malaikat, kalau Tuhan yang ngomong Bang, hancur alam semesta. Ya Tuhan lah akan mengutus malaikatnya untuk menyampaikan wahyu. Kalau yang saya imani Pak Ustadz, oke, saya bicara masalah Nabi dulu ya dari segi Kristen ya. Dari segi Kristen. Saya Kristen ya, tapi mungkin agak beda dengan Kristen yang lain. Saya jelaskan sedikit ya. Saya itu Kristen, namanya Kristen Advent. Terus? Jadi Kristen Advent itu beribadah pada hari Sabat, hari Sabtu. Ngerti, tahu. Kalau Advent kan nggak makan babi juga dia, Ya, nggak makan sayurannya. Ya enggak inilah. Jadi mungkin masalah pantangan-pantangan mungkin masih lebih banyak dari Muslim lah ya kan gitu. Nah, terus? Jadi yang saya ketahui tentang Nabi itu, bagi keimanan kami, Nabi itu adalah pada saat perjanjian lama. Itu disitulah disebut di kitab kami itu, disitulah ada kata-kata Nabi. Nah betul memang bahwa Nabi itu adalah utusan Allah atau menerima wahyu daripada Allah kan gitu. Terus? Jadi pada zaman itu Allah langsung berbicara kepada Nabi gitu loh. Terus?
Nah, Nabi Muhammad itu kan pada zaman tahun berapa ya? Tahun 500 ya? 600 6 600 abad ya, ke-6. Hmm. setelah Masehi ya. Hmm. Kalau Nabi yang sesuai dengan Alkitab itu kan sebelum Masehi kan gitu Pak Ustadz ya kan. Terus? Jadi yang saya tahu itu bahwa uh, setelah Masehi itu disebut dia rasul. Hmm. Rasul. Jadi cuman Ya, nggak ada lagi nabi. nggak ada lagi nabi. Oh, terus? Nah, arti tadi konteksnya tadi masalah nabi bahwa dia menerima wahyu daripada Tuhan, daripada Allah Oh, gitu. terus? Jadi apabila dia tidak secara langsung berinteraksi dengan antara Allah atau antara Tuhan dengan manusia, apakah juga disebut nabi? Baik, baik. Jadi begini Bang, apakah dia tidak berinteraksi langsung dengan Allah? Apakah dia disebut nabi? Abang tahu sendiri, nabi itu yang menerima wahyu, ya, yang menerima wahyu dari Tuhan. Kalau di dalam Islam ada 7 cara penurunan wahyu, dan salah satunya bisa langsung Allah berkalam kepada nabi tersebut. Kayak gitu. Contoh ketika Nabi Ya Muhammad, kan ya. Hmm. tadi kan menurut penjelasan Pak Ustadz yang berbicara ke Muhammad itu adalah malaikat Jibril, bukan Tuhan. Malaikat juga, makanya jangan dipotong dulu penjelasan saya. Jadi pertama kali yang menyampaikan wahyu itu malaikat. Cuma cara turun wahyu itu Bang, kami kenal ada 7 cara. Nah, terus langsung melalui Nabi Muhammad diilhamkan oleh Allah tanpa melalui malaikat juga ada. Terus melalui mimpi yang diilhami dari Tuhan juga ada. Kayak gitu. Terus ada juga langsung mendengar kalam Allah, contoh perintah sholat tanpa perantara malaikat tuh. Ya, nah, jadi kayak gitu Bang. Jadi ada beberapa cara di dalam Islam itu tentang masalah penurunan wahyu gitu. Nah, beda di Kristen mungkin kan kayak gitu ya. Beda di Kristen mungkin. Kalau di Kristen tadi yang Abang jelaskan, Nabi itu langsung dia kontak dengan Tuhan gitu. Iya, iya. Oh, baik. Bang, saya rasa mungkin Abang bisa membaca lagi kitab Abang di KPR 13, Kisah Para Rasul 13. Ya, di situ Paulus aja ngaku nabi dia. Jadi setelah Yesus turun, itu masih ada nabi yang mengaku nabi yaitu Paulus gitu. Kisah Para Paulus, Rasul 13. Paulus itu rasul Pak Ustadz, bukan nabi. Oh enggak, dia ngaku nabi di situ. Coba aku ini susah buka Alkitab di sini. Oh ya udah, saya buka dulu ya. Makanya saya kasih tahu Abang tentang masalah nabi. 13. Baik, saya bukakan dulu ya. Saya juga mau bertanya sama Abang sekalian tentang ini. Nih, Kisah Para Rasul 13. Ya Bang ya? Bisa Anda lihat ke layar? Bang? Nih. Iya. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia, ada beberapa nabi ya Bang ya? Nabi ya? Bukan rasul, tapi nabi. Dan pengajar. Jadi pangkatnya 2. Selain nabi, dia juga mengajar gitu. Yaitu siapa aja? 1 Barnabas. Barnabas itu nabi. Dan Simeon yang disebut Niger. Terus yang ketiga Lukius, orang Kirene. Dan keempat Menachem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Dan yang kelima Paulus. Jadi Paulus ini nabi dia ngakunya Bang. Ya. Gitu Bang. Jadi setelah Yesus itu turun masih ada yang ngaku nabi yaitu Paulus gitu. Di Antioquia. Jadi jangan Anda katakan bahwa nabi itu habis setelah Yesus turun. Enggak. Masih ada yang ngaku nabi gitu. Dan nabi masih diutus gitu. Makanya sesuai dengan nubuatan Yesus tadi, dia akan mengutus seorang penghibur. Yang namanya orang bukan roh Bang. Bukan roh, tapi orang. Dia akan mengutus seorang penghibur yang akan menyertaimu selama-lamanya. Kalau Roh Kudus nggak cocok karena bentuknya roh. Yang namanya orang
pasti ada fisiknya, ada jasadnya, kan kayak gitu. Ah, jadi kayak gitu. Nubuatan di kitab Anda itu masih ada nabi gitu, masih ada. Tidak hanya sebelum Yesus, tapi sesudah Yesus juga masih ada. Makanya di dalam Quran kami pun dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Sisanya kalau ada yang ngaku-ngaku nabi, wah perlu dicek kejiwaannya. Kayak gitu, Bang. Oke, saya belum tahu ya. Aku baru yang saya tahu itu memang yang gelarnya Paulus itu adalah rasul gitu loh. Tapi tadi kalau ada yang menyebut dia nabi, Alkitab menyebut itu nabi, ya mungkin ya udahlah, ya mungkin itu ya nggak bisa juga kita salahkan Alkitab ya kan. Hmm. Ya Jadi makanya saya hanya hmm, mau kasih tahu paham Abang aja gitu. Silakan lanjut. berarti oke lah, berarti sesuai dengan kepercayaan Muslim berarti Muhammad itu adalah benar-benar nabi ya begitu. Jadi Hmm. setelah dari gua gua apa itu tadi? Gua Hebron ya. Gua Hiro. Gua Hiro itu yang terjadi pada saat itu apa di situ? Ya, di situ Nabi Muhammad bertemu dengan makhluk yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ya, ternyata dijelaskan di dalam Al-Quran itu adalah malaikat Jibril. Hmm. Seperti yang saya bacakan tuh dalilnya tadi. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa, yang diajarkan oleh malaikat Jibril yang yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad di Gua Hira. Jadi ceritanya, Bang, ketika malaikat Jibril tersebut mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ma'ana biqori gitu. Aku nggak bisa nabi kami. Sampai dekap 3 kali baru bisa membacakan. Jadi seperti itu cerita singkatnya. Jadi sepulang dari gua itu apakah Nabi Muhammad langsung menyebut dirinya nabi atau siapa yang menyebut dia nabi? Oh enggak, belum tahu dia dirinya nabi, belum tahu juga. Lalu dia panas dingin, kembali dia ke rumah, menemui istrinya panas dingin, lalu diselimutin gitu. Diselimutin, turun pula wahyu. Quran surah Al-Mudatsir. Kayak gitu, Bang. Hai orang yang berselimut, bangunlah. Tuh. Lalu dibawa oleh istrinya ke tempat pamannya seorang pendeta, namanya Warokah bin Naufal. Warokah bin Naufal mengatakan, ini pendeta lagi ya, Bang ya, pendeta Kristen, pendeta Nasrani, mengatakan itu bukanlah setan, bukan jin, tapi itu adalah orang yang menemui Nabi Musa, yaitu malaikat Gabriel, atau di Islam disebut malaikat Jibril. Jadi seperti itu, Bang, pengakuan dari Warokah bin Naufal. Saya Berarti singkat-singkat aja menceritakan iya, gitu, biar abangnya langsung ngerti, ya teman-teman. berarti pengakuannya dari orang Nasrani ya. Lagi-lagi dari orang Nasrani, nggak ada Nabi Muhammad itu ngakuin dari Islam, nggak ada. Hmm. Tapi dari Nasrani. Tapi apakah kalaunya tidak diterakan oleh Al-Quran, kami percaya Nabi Muhammad itu Nabi? Enggak, Bang. Tapi karena ada distempelkan di Al-Quran, baru kami akui gitu. Pada saat itu, Lagi-lagi, pada saat itu apakah sudah ada agama Muslim? gini, agama Islam, sebutan Islam itu ketika turun ayat Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Itu penyebutan Islam. Ya, dalam bahasa Arab. Dari tasrif aslama yuslimu. Terus, Bang, eksistensi Islam ini sebenarnya bukan cuma di abad ke-7. Eksistensi ya, bukan teks gitu. Kalau Ya. teksnya kan di abad ke-7 adanya. Tapi kalau eksistensinya itu sejak awal manusia pertama udah ada. Kok bisa? Iya, orang yang Islam dari perubahan katanya aja, pelaku Islam itu disebut Muslim gitu. Islam selamat. Kalau pelaku yang selamat itu artinya orang yang berserah diri, tunduk patuh, berserah diri, artinya dia akan selamat.
maka sebutan kosakatanya adalah Muslim. Orang yang berserah diri, orang yang bertauhid, orang yang mengesahkan Tuhan. Sejak zaman Nabi Adam sudah ada orang yang berserah diri kepada Tuhan, yang mentauhidkan Tuhan. Manusia pertama Nabi Adam. Terus Noah sampai ke Nabi Ibrahim. Terus ke Nabi Musa, nabi-nabi yang ada di Israel. Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad. Semuanya itu Muslim. Ya, tapi sebutan Islam terangkum ketika ada di dalam ayat Al-Quran, Innad dina indallahil Islam. Makanya Al-Quran itu merampungkan dari seluruh ajaran para nabi. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Apa agama para nabi? Yaitu menyembah Tuhan yang esa, bertauhid, berserah diri gitu. Dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi seperti itu, Bang. Berarti beda ya pengertian. Pengertiannya gimana? Berarti beda pengertian Muslim dengan Islam ya. Gini, Bang. Yang namanya Muslim Islam itu dari bahasa Arab. Wazannya atau akar katanya, dasar katanya aslama. Aslama dia bisa berubah di bahasa Arab itu jadi yuslimu, terus bisa juga jadi islaman. Di situ Islam itu muncul gitu kosakatanya. Aslama yuslimu islaman. Fahuwa, pelakunya siapa? Pelakunya muslimun, fahuwa muslimun. Jadi Islam Muslim itu bahasa Arab yang artinya orang tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam. Jadi kayak gitu, sebutan agamanya, eksistensinya adalah Islam. Pelakunya adalah Muslim. Jadi meskipun orang tersebut ya di zaman dulu seperti Nabi Adam atau Abraham atau Ibrahim berserah diri kepada Tuhan, kami tahu beliau adalah orang Muslim gitu, orang yang berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Meskipun pada saat itu belum ada penyebutan Islam. Jadi seperti itu, Bang. Jadi dulu sebelum adanya Islam, Nabi Muhammad itu agamanya apa? Jadi kalau kita melihat di Quran surah An-Nahl ayat 123, summa auhayna ilaika anit tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jadi agama sebelumnya adalah agama yang sujud menyembah Tuhan semesta alam, yaitu agama dari milah Abraham yang disebut agama yang hanif, mentauhidkan Tuhan semesta alam, tidak penyembah berhala, bukan penyembah berhala gitu. Itu agamanya. Padahal kan di Mekah itu kan juga ada beberapa agama. Ada Kristen, Nasrani, ada Yahudi, ada pagan Quraisy tuh yang menyembah Lata, Mana, Uzza. Kan kayak gitu. Ada beberapa agama di Arab Saudi saat itu. Ada penyembah patung, ada penyembah Yesus, ada juga dari Yahudi, kan kayak gitu, dari Yahudi. Tapi apa? Agama Nabi Muhammad, agama Nabi Muhammad mengikuti jalur Ibrahim, yaitu agama yang hanif. Agama yang hanif itu artinya gini, Bang. Hanif itu dia lebih condong menjauhi kemusyrikan. Jadi dia mentauhidkan Tuhan semesta alam, tidak menyimbolkan Tuhan semesta alam dengan patung-patung atau yang lainnya. Jadi kayak gitu. Oh gitu ya. Jadi pada saat itu setelah Nabi Muhammad itu digelar dengan Nabi oleh orang Nasrani. Awalnya, iya. Belum ada Islam itu. Belum ada Islam pada saat itu ya. Belum 12 tahun. Kan beliau diutus jadi nabi itu umur 40. Sedangkan pengakuan itu udah dari umur 12 tahun itu. Berarti ketika menerima ketika di Gua Hira itu Nabi Muhammad umur 40 tahun ya? 40 itu. 40 tahun. Jadi setelah kejadian itu, setelah kejadian di Gua Hira itu, berarti Nabi Muhammad itu disahkan atau dipastikan bahwa dia seorang nabi itu pada saat kapan dia? Nah, jadi Nabi Muhammad itu dikatakan seorang nabi. Di dalam Quran surah ada 3 sih sebenarnya ya. Seorang nabi, Quran surah Al-Ahzab, Khotaman Nabiyyin. Terus Quran surah Al-Imran ayat 144, wa ma
Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Di situ dikatakan Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi utusan Tuhan gitu, seorang rasul. Telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Jadi penyertaannya itu ketika pewahyuan diturunkan terus-menerus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Nabi. Jadi kayak gitu, Bang. Seiring berjalannya pewahyuan turun terus. Artinya kalau berdasarkan sejarah dia ketika Muhammad umur berapa dia? Apa itu? Ketika Nabi Muhammad berusia umur berapa pada saat itu? Dia diutus jadi nabi itu 40. Oh, berarti semenjak itu sudah nabi gitulah ya kan? Semenjak dia terima wahyu, yang namanya nabi itu kan orang yang terima wahyu, yang udah Ya. saya jelaskan di depan tadi. Kan kayak gitu. Jadi kan gini Pak Ustadz, dan aku makanya tadi saya belum tahu, belum paham masalah sejarah Nabi Muhammad, masalah ajaran Islam kan gitu kan. Artinya Gak apa-apa. apakah pada peristiwa di gua itu bahwa sudah ada wahyu. Jadi isi daripada pertemuan dengan malaikat Jibril pada saat itu apakah sudah langsung memberikan wahyu atau apa pembicaraan daripada malaikat Jibril pada saat itu kepada Muhammad? Saya bukakan aja ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nih perkataan wahyu turun pertama kali. Nih, apa percakapannya? Ntar ya Bang ya, saya bukakan buat Abang. Nih. Oke ya, ini ayatnya. Wahyu pertama kali. Malaikat Jibril datang. Iqra, bacalah, kata malaikat Jibril. Ma'ana biqari, aku nggak bisa membaca. Diulang lagi oleh malaikat Jibril. Iqra. Nggak bisa dia. Kata Nabi Muhammad gitu. Aku tidak bisa membaca gitu. Sampai 3 kali dia dekap lah. Lalu dibacakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini pertama kali nih. Baru Nabi Muhammad 3 kali diulangi baru bisa beliau membacakan, menirukan apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Selanjutnya, khalaqal insana min 'alaq. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Dia mengajar dengan pena, mengajar manusia dengan pena. Terus 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia yang tidak diketahuinya. Ini wahyu pertama Bang yang diterima. Terus berarti wahyu itu apakah langsung disampaikan atau diceritakan kepada istri Nabi Muhammad pada ketika itu atau sama siapa disampaikan? Ya, diceritakan, makanya dibawa ke pamannya Warokah bin Naufal. Ya kan tadi kan dibilang oke, disampaikan ya. Kan Nabi Muhammad tidak bisa tadi membaca ya. Berarti mungkin menulis juga nggak bisa kan gitu ya kan. Memang Nabi Muhammad itu ummi, maksudnya itu tidak bisa baca tulis. Ketika dia ingin membaca menulis, dia pakai sekretaris gitu. Sekretarisnya salah satunya Zaid bin Sabit kan, sekretaris Nabi Muhammad. Tapi kalau untuk dalam bahasa keseharian, bahasa Arab kan bisa dia. Yang artinya ummi itu dia tidak pernah belajar ke Israel, tidak pernah mempelajari kitab-kitab sebelumnya gitu loh Bang. Berarti ketika Allah atau ketika Tuhan memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad lalu dituliskan sehingga terjadilah tadi Al-Quran kan gitu kan. Jadi bagaimana, seperti apa kronologisnya kalau menurut Pak Ustadz pada saat itu sehingga terjadilah tulisan-tulisan yang ada dalam Al-Quran ini?
Jadi itu tentang masalah cara penulisan Al-Quran pula, Bang. Ya, Iya, memang Nabi karena dari Muhammad itu kan tidak bisa membaca. Gini saya jelaskan cara pewahyuan Quran itu. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu, nah, baik dari malaikat Jibril atau wahyu secara langsung atau ilham secara langsung, maka Nabi Muhammad itu memanggil sekretarisnya. Nah, siapa itu dari ketiga itu sekretarisnya sekretarisnya? Ada berapa Zaid bin sekretarisnya Nabi Muhammad? Zaid bin Sabit, penulis Quran gitu. Nah, jadi Penulisnya gini, penulis. Ya. jadi ketika ketika malaikat Jibril menyampaikan dengan oral, itu dihafalkan oleh Nabi Muhammad gitu. Dihafalkan oleh Nabi Muhammad yang disampaikan oleh malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada penulisnya dulu, kepada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit, tulis, ini wahyu yang kuterima. Apa bunyinya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata Nabi Muhammad. Ditulis tuh oleh sekretarisnya. Belum disebar. Belum disebar. Tapi ditulis dulu. Setelah sekretarisnya ini tulis, dia bacakan lagi kepada Nabi. Hai Nabi, apakah betul tulisannya kayak gini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul nggak bunyinya? Kalau kata Nabi Muhammad, ya betul seperti itu bunyinya, baru disebarkan. Jadi Al-Quran itu sebelum disebarkan dikonfirmasi dulu kepada nabinya gitu. Kayak gitu Bang. Cara penurunan wahyu sampai dibukukan Al-Quran itu pertama kalinya di zaman Abu Bakar. Jadi seperti itu Bang. Oke, berarti isi daripada Al-Quran itu apakah dia pada umumnya dari wahyu Allah atau adakah dari kitab-kitab lain? Bang, udah dibilang kalaunya untuk Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca. Tidak bisa dia sekolah ke Israel, baca Ibrani nggak bisa. Nggak bisa sama sekali baca Yunani, kitab Kristen. Nggak bisa. Jadi apa yang disampaikan ya udah itu disampaikan. Nggak tahu ada di kitab sebelumnya atau tidak. Tapi Allah konfirmasi bahwa Al-Quran ini inna hadza lafis suhufil ula. Bahwa ajaran ini pernah diturunkan kepada Nabi Musa gitu. Berarti semua isi daripada Al-Quran itu adalah wahyu daripada Allah langsung ke Nabi Muhammad. Iya bang, nggak bisa tercampur. Makanya kan di Al-Quran itu watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. La mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu yang di dalamnya mengandung keadilan dan kebenaran. Tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Sampai hari ini sealim apapun, sekuasa apapun, sehebat apapun, sepintar apapun manusianya, itu dia nggak bisa mengubah satu huruf Quran bang. Bayangkan kayak gitu ya. Oke, jadi gini Pak Ustaz, kan saya kan ya mohon maaf sebelumnya saya belum pernah baca Al-Quran dan tahu saya belum Sebenarnya paham. gini bang, ada yang menarik saya mau nyampaikan tadi tentang masalah Nabi tidak bisa membaca. Ini kan untuk bangsa, sebuah bangsa yang tidak bisa membaca bang. Ya saya 29 ini. Kan kayak gitu, 12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Kayak gimana bang? Jadi ciri-ciri estafet Nabi itu dari bangsa yang buta huruf. Estafet kenabian itu, kelanjutan kenabian itu menurut kitab Yesaya dari bangsa yang buta huruf. Ketika diberikan kitab atau wahyu ketetapan itu kepada Nabi tersebut, maka dia akan mengatakan dia tidak bisa membaca. Ini kitab Anda loh, ya, bukan kitab saya. Siapa yang diturunkan ketetapan, diturunkan kitab, diturunkan wahyu, langsung berkata, aku tidak bisa membaca. Ma'ana biqari. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad ya teman-teman ya. Gitu bang, itu kitab Anda loh mengatakan kayak gitu. Estafet kenabian itu akan diturunkan kepada bangsa yang buta huruf,
yang metodenya keseharian mereka itu akan lebih mengingatnya itu dengan hafalan gitu, bukan Oke, dengan berarti tulisan. berarti kan tadi masalah itu juga sudah dituliskan di dalam Alkitab ini, dalam dalam buku Yesaya gitu ya. Jadi Iya. memang saya hanya mendengar, bukan membaca. Jadi isi Mm, daripada Al-Quran itu banyak kesamaannya dengan Alkitab. kesamaan. Jadi gini Bang, sebenarnya Al-Quran itu memverifikasi. Ya, jadi hal wajar kalau ada yang sama. Berarti itulah yang pernah diturunkan kepada para nabi gitu. Kalau yang sama. Contoh begini Bang ya. Contoh begini. Yesus berkata di Lukas 4 nomor 8. Ya, sembahlah Allah kata Yesus. Bukan Hanya bang, kepada Dia ambil saja tas dulu bang. engkau Ambil, berbakti. ambil tas dulu Pak Ustaz. Oh ya ya, silakan silakan. Penyembah Edis kejang-kejang di bawah. Penyembah Edis pada kejang. Gak apa-apa teman-teman, semoga beliau mau berpikir ya. Semoga aja Allah menurunkan hidayah buat beliau ya. Gak apa-apa, kita ngobrol aja ya teman-teman, ngobrol nyantai kan kayak gitu. Jadi begini Jadi, Bang, iya, iya. ya Lanjut, Pak. Lanjut, Pak gimana Ustaz. gimana gimana, silakan. Itu tadi yang saya sampaikan itu, kok bisa banyak ya kesamaannya tentang Iya. sejarah, perjanjian lama, terkhusus saya dengar ya. Jadi ada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi ini kan gitu kan. Nah, jadi Jadi, gini, ya, sebenarnya Al-Quran itu adalah kitab verifikasi yang mengkonfirmasi kebenaran di ajaran sebelumnya. Sebenarnya Al-Quran itu gunanya. Jadi, kalau ada sama dengan kitab sebelumnya, dikonfirmasi oleh Al-Quran, berarti itulah yang pernah diturunkan kepada para nabi ajarannya, gitu. Contoh ketika Yesus mengatakan di Lukas 4 nomor 8, kata Yesus seperti apa? Sembahlah Allah. Kepada Dia saja engkau berbakti, kata Yesus. Di Al-Quran di mana? Ternyata ada. Ada. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza suratum mustaqim. Menyembah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, kata Yesus, adalah jalan yang lurus. Nah, sama gitu. Sembahlah Allah, sama. Berarti itu kebenaran yang pernah diturunkan kepada Yesus gitu. Jadi kita nggak heran kenapa sama gitu. Berarti memang itu ajaran yang diturunkan Tuhan semesta alam kepada nabi sebelumnya. Tiba-tiba berarti ada artinya, pengajarannya kayak gini, Bang. Bentar, belum selesai, ya, belum selesai. Mohon maaf, Bang ya. Oke, belum selesai. Jadi tiba-tiba ada yang mengajarkan begini, Bang. Ya, Yesus mengajarkan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu kata Yesus. Ya, lalu dikonfirmasi oleh Al-Quran, diverifikasi, betul Tuhan itu Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu Esa. Ini inti ajaran dari para nabi, artinya pernah disampaikan Yesus juga, pernah juga disampaikan nabi sebelumnya, yaitu Nabi Musa. Tuhan itu Esa. Tiba-tiba ada pengajaran kayak gini, Bang. Katanya Tuhan 3 dalam 1. Langsung diverifikasi oleh Al-Quran. Itu ajaran yang tidak benar. Bahwa ajaran para nabi terdahulu, wa ilahukum ilahu wahid, Tuhan itu Esa, bukan 3 dalam 1. Maka kata Al-Quran, orang yang mengatakan 3 dalam 1 dia kufur. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Jadi ajaran 3 dalam 1 itu ditolak dari konsep Tuhan semesta alam. Jadi begitu, Bang. jadi oke, jadi tadi karena banyak persamaan itu sehingga kita membuat suatu kesimpulan bahwa Alkitab itu ada identik dengan isinya, identik juga dengan Al-Quran gitu loh. Jadi mana duluan sebenarnya dituliskan atau Hmm. diwahyukan lah kita bilangnya kan,
Alkitab atau Al-Quran? Iya, Bang, abang perlu tahu, ajaran para nabi itu sama semua, nggak ada yang beda. Cuma syariat kehidupannya beda-beda, sesuai dengan zaman nabi tersebut. Tapi inti ajarannya itu sama, menuhankan Tuhan semesta alam, Tuhan yang esa. Itu intinya gitu. Jadi ajaran Nabi Musa, ajaran Yesus yang ada lebih dulu, lalu muncul Al-Quran. Kita tahu Nabi Muhammad bukan seorang yang terpelajar. Dia buta huruf, tidak bisa baca Ibrani, tidak bisa bahasa Yunani. Kitab Anda nggak bisa gitu. Nggak bisa pula dia bahasa Aramaik. Tiba-tiba dia membacakan dengan wahyu yang dia terima ada di kitab sebelumnya juga gitu. Artinya apa? Itu adalah sebuah konfirmasi Allah Subhanahu wa taala bahwa ajaran sebelumnya yang kuturunkan seperti ini adanya gitu. Makanya Al-Qur'an itu berkata seperti apa? Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya Al-Qur'an ini pengajarannya ada sejak suhuf Nabi Adam, terus konfirmasi dari suhuf Nabi Musa sampai Yesus. Ada semua di Al-Qur'an. Jadi apa yang tertera di Al-Qur'an, maka itulah kebenaran. Jika sama di kitab sebelumnya, jika sama nih Bang ya, jika sama, berarti itulah kebenaran yang telah diturunkan kepada nabi sebelumnya. Jadi seperti itu Bang. Berarti pada kesimpulannya isi daripada Al-Quran maupun Alkitab itu adalah sama-sama kebenaran juga gitu kan Pak Ustadz? Nah gini, ada sesuatu ya, kalau kita banding di Al-Quran dan di kitab Bible itu, di kitab Anda itu jauh bedanya. Contoh Trinitas tadi, itu kan nggak sama tuh. Ya, artinya kalau yang nggak sama dengan Al-Quran maka tertolak oleh Tuhan semesta alam. Terus juga tentang masalah hukum-hukum gitu. Hukum-hukum keadaannya bagaimana ketika Nabi Musa dilarang makan babi. Dikonfirmasi juga di Al-Quran bahwa babi itu memang haram gitu, diharamkan. Nah, makanya kan Yesus pun gak makan babi gitu. Sama kami umat Islam, gak boleh memang makan babi, haram Bang. Haram, gak boleh. Babi itu bagi umat Islam bukan makanan masalahnya. Masa orang makan apa? Makan kertas ya. Kayak kertas dah babi itu bagi saya, bukan makanan masalahnya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi kalaunya terkonfirmasi, itu kan kita dapat lihat tuh ya Bang ya di dalam Quran surah Al-Bayyinah tuh. Bunyinya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Mereka orang kafir itu nggak akan pernah percaya orang Yahudi dan Nasrani sampai datang suatu bukti yang nyata kepada mereka, yaitu Rasulun minallahi yatslu suhufam mutahharah, yaitu Rasul suhufam mutahharah yang membacakan kitab yang suci. Fiha kutubun qayyimah. Artinya Al-Quran ini untuk memverifikasi ajaran-ajaran para nabi sebelumnya. Karena apa? Ajaran-ajaran sebelumnya itu banyak berubah-ubah. Banyak berubah-ubah kitabnya. Tidak ada jaminan Tuhan untuk menjaganya. Terus ada orang yang merubah-rubah juga untuk mengambil keuntungan yang sedikit gitu. Makanya Nabi Yahya aja dikejar Bang. Anda tahu kan cerita Nabi Yahya, Yohanes. Dikejar kan? Beliau sampai dipenggal kepalanya apa? Gara-gara melawan pemerintah, melawan raja, yang mana rajanya ingin menikahi keponakannya gitu. Jadi kata Nabi Yahya nggak boleh menikahi keponakan, tapi rajanya ngotot. Diubahlah itu pula kitab, biar dia menang kayak gitu. Sampai Nabi Yahya dikejar gitu. Jadi ada pengajaran-pengajaran yang mereka kurangi dan mereka tambahi, sehingga Al-Quran harus mengkonfirmasi ini ajaran yang benar, ini ajaran yang tidak benar. Ajaran yang benar Tuhan yang Maha Esa yang perlu disembah ya, bukan menyembah patung atau menyembah berhala. Dan konsepnya Esa, tidak beranak, tidak pula diperanakan. Terus dia juga Bang ya, juga tidak ada yang setara dengan dirinya gitu. Kalau ada Tuhan yang jadi manusia ya tertolak gitu. Bagi Tuhan semesta alam, bagi pengajaran para nabi. Jadi seperti itu. Oh gitu ya. Jadi tadinya kan gini, maaf Pak Ustadz ya. Ini hanya pemikiran saya. Jadi nggak ada dari ajaran, dari tulisan-tulisan manapun nggak ada. Jadi murni kalau
Nabi Muhammad gini pernah ceritanya di Sirah Nabawiyah di Islam. Abang mungkin belum baca atau saya mau sampaikan. Ada sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab, Bang. Itu sahabat dekat Nabi. Umar bin Khattab dikenal juga oleh seluruh umat Islam. Pasti kenal dengan Umar bin Khattab, itu jagonya gimana beliau. Beliau membawa lembaran kitab Taurat bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ingin mengkonfirmasi kebenaran wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Di sini aja ini aja sahabatnya penasaran betul atau enggak Nabi Muhammad ini dapat wahyu dari Tuhan. Ya ternyata apa? Memang Nabi Muhammad tidak bisa membaca kitab sebelumnya gitu. Tapi kok tiba-tiba tahu ajaran para nabi sebelumnya? Siapa lagi yang menurunkan, Bang? Kecuali dari Tuhan yang sama kan? Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Isa, sampai yang menyampaikan juga mewahyukan kepada Nabi Muhammad. Jadi para nabi itu Tuhannya satu, Bang. Wa ilahukum ilahu wahid gitu. Ya kan berarti kan Tuhan kita sama. Ya gini, kalau kita sebut Tuhan kita sama ya, itu saya tidak sepakat. Kenapa saya tidak sepakat? Karena konsep para nabi Tuhannya itu tidak bisa dilihat, dia tidak berbentuk, dia tidak menjelma, dia bukan makhluk, dia bukan digantung oleh makhluk, karena dia tempat bergantung seluruh makhluk. Terus dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, tidak ada yang setara dengan dirinya. Makanya kan kalau kita lihat di kitab Anda di Perjanjian Lama tuh ya, Allah bukan manusia, bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Tiba-tiba ada pula muncul ajaran Tuhan jadi manusia, kan kayak gitu ya. Dikonfirmasi oleh Al-Quran, semua tidak benar. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Dia berbeda dengan makhluknya, dia berbeda dengan segala sesuatu. Seperti Tuhannya Nabi Musa menjelaskan kepada Nabi Musa, seperti ya Tuhannya Yesus yang menjelaskan kepada Yesus, serta nabi-nabi lainnya, dan sampai kepada Nabi Muhammad, dan diajarkan kepada kita semuanya untuk manusia di seluruh muka bumi sekarang. Gitu, Bang. Ya artinya tadi dasar pemahaman saya menyatakan Tuhan kita sama karena satu adalah sama Allah yang pencipta, ya kan. Kedua, bahwa menurunkan isi daripada Alkitab dan Al-Quran, ya karena isinya juga sama, berarti semuanya itu kan wahyu itu berasal daripada Tuhan. Jadi Tuhan mewahyukan kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kepercayaan agama Islam kan gitu kan. Tuhan juga mewahyukan kepada nabi-nabi yang diajarkan oleh agama Kristen sesuai dengan apa yang terus dalam kitab gitu loh. Intinya gini, Bang. Saya katakan kenapa saya tidak sepakat kita sebut Tuhan itu sama, ya. Tapi saya sepakat kalau kita sebut Tuhan itu satu, bukan sama. Kalau Tuhan itu satu, Esa, saya sepakat. Tapi kalau Tuhan itu sama, saya tidak sepakat. Kenapa? Ini alasannya, Bang. Kita lihat ya, Tuhan yang satu ini menurunkan kepada Nabi Musa wahyu. Tuhannya tidak dapat dilihat. Ingat, ciri-cirinya dulu tidak dapat dilihat Tuhannya. Ya. Atau ciri-cirinya. Lalu disampaikan pula oleh Yesus. Dia tidak dapat dilihat dengan mata. Suaranya pun tidak dapat kau dengar. Lalu di Al-Quran, la tudrikuhul absor. Ya, Allah itu tidak dapat dilihat dengan mata. Ciri-ciri Tuhan semesta alam pertama dulu tidak dapat dilihat dengan mata. Jadi kalaunya ada Tuhan-Tuhanan yang dapat dilihat dengan mata, atau menjelma dapat kita lihat dengan mata gitu, atau disimbolkan dengan patung, saya bilang Tuhan kita tidaklah sama. Tuhan saya tidak dapat dilihat dengan mata, sedangkan Tuhan kamu menjelma jadi manusia dapat dilihat dengan mata, atau kamu simbolkan dengan patung. Tuhan kita tidaklah sama. Anda sudah musyrik gitu. Anda sudah kufur. Jadi gini Ustaz. Menurut keyakinan agama Islam, ini kan kita beda keyakinan. Kalau saya yakin satu, Allah itu satu gitu loh. Ya. Jadi menurut saya bertanya tentang keyakinan agama Islam lah. Jadi
beda, keyakinan kami juga beda. Jadi kalau memang ada perbedaan keyakinan kan nggak bisa juga dipersatukan kan gitu. Nggak bisa kita Hmm. paksakan sama keyakinannya kan gitu. Menurut keyakinan dari agama Islam, apa perbedaan Tuhan dengan Allah? Apakah sama Tuhan itu Allah? Bang, Tuhan itu kalau kita lihat bahasa Arabnya Robbun gitu atau ilahun. Robbun atau ilahun. Beda dengan Allah. Allah itu nama, dia ismul zat. Jadi kalau kita lihat yang namanya Robbun itu jabatan, yang namanya ilahun, ilahun itu jabatan gitu. Tapi kalau Allah itu sebuah nama. Kayak nama abang. Kayak gini aja, abang kerjaannya apa? Ibaratnya abang kerjaannya presiden. Nah, abang disebut presiden, disebut Robun. Nah, ibaratnya kayak gitu ya. Diberi gelar presiden. Tapi nama abang siapa? Fernando. Jadi Fernando itu sebuah nama, presiden sebuah jabatan. Jadi Allah itu sebuah nama, Rob itu sebuah jabatan, yaitu Tuhan. Oh Jadi berarti, Rob itu, Tuhan itu adalah jabatan dari yang namanya Allah. Kayak gitu. oh berarti, berarti Tuhan itu jabatan, baru Allah itu nama gitu ya. Nama. Karena kalau kami belajar dari Alkitab Mm, bahwa Allah itulah yang disebut Tuhan kan gitu kan. Itu dari segi keyakinan kami ya. Arti mm, kalau kita berbicara masalah keyakinan, mm. jadi ya dasar daripada dasar daripada agama kita itu adalah karena keyakinan, karena iman gitu loh. Mm. Kalau kami berbicara masalah keimanan gitu loh. Kenapa Ya, kami meyakini ya? Jadi selaku kami umat Kristen kami meyakini gitu loh. Jadi dasar kami adalah iman kepada Kristus gitu loh. mm. Jadi artinya di situ bahwa maaf tadi kan saya hanya bertanya saja Pak Ustadz Nggak ya kan. apa-apa, iya. Jadi karena saya belum tahu, baru saya tahu bahwa memang Allah itu menurut ajaran agama Islam adalah nama gitu loh. Mm. Berarti Tuhan itu adalah jabatan. Nah, gitu loh. Sebenarnya sih bukan menurut agama Islam sih, Bang. Sebenarnya menurut kaidah bahasa Arab gitu. Allah itu nama, Allah itu nama. Karena kalau kami membaca, kalau saya baca itu dalam Alkitab bahwa contoh itu kejadian pada mulanya Mm. Allah menciptakan langit dan bumi gitu ya Mm. kan. Jadi kalau Allah yang dimaksud di situ adalah Tuhan gitu loh. Ah, kalaunya Allah yang dimaksud di situ adalah Tuhan, ya karena dia nama jabatannya Tuhan wajar, Bang. Tapi kalaunya pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi ini Tuhan yang mana? Kan bingung. Tuhan yang mana? Tuhan banyak gitu. Ada juga Tuhan-Tuhanan. Tapi kalau pada mulanya adalah Allah, pasti itu merujuk ke Tuhan semesta alam. Nggak ada yang lain. Nggak ada berhala gitu. Yang dimaksud. Itu membedakannya. Jadi Oh, terus jadi gini Bang. Jadi ya, gini aja. Saya mengajak Abang. Ya, mari kita sembah Tuhan yang satu gitu. Tuhan semesta alam. Tuhannya para nabi. Yang diajarkan para nabi. Yang kita pegang dulu. Satu hal dari estafet para nabi yang menyampaikan ke kita bahwa Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata. Itu aja dulu Anda memfilter gitu satu-satu. Oh berarti yang namanya Tuhan itu udah nggak kelihatan gitu. Kalau ada ya Tuhan menjelma jadi ini jadi itu, bisa jadi Tuhan tuh kan kayak gitu ya. Terus jadi atau itulah tadi Pak ada Ustadz. juga Bang, bentar, ada juga yang mengatakan Tuhan itu nih yang kusembah nih ya bentuknya patung. Kan kayak gitu. Ini berarti udah bukan Tuhan. Di situ aja kita dapat memfilter dulu gitu yang disampaikan oleh para nabi. Tuhan itu tidak kelihatan dengan mata. Pegang dulu. Jadi Anda tidak akan terpengaruh Tuhan saya nongol. Itu jelas bukan Tuhan dah. Tuhan saya di sini disimbolkan ke sini. Jelas bukan Tuhan udah. Kayak gitu. Pegang dulu satu ciri yang dikatakan oleh para nabi gitu. Jadi begini Pak Ustadz, saya tidak membicarakan masalah
hanya agama muslimnya. Jadi Mhm. ini kan tadi kan kita berdasar atas keyakinan gitu loh. Hmm. Jadi saya juga tidak bisa menyatakan suatu kesalahan atau suatu kekurangan tidak benaran di dalam agama lain. Kita ini kan tadi membahas masalah antara Oh iya Nasrani, Bang, Kristen dengan kalau Muslim ya kan. Jadi gini kalau aja, kita lepas dulu doktrin keagamaan kita, lepas dulu gitu loh. Pengajaran-pengajaran agama kita, maksudnya itu dilepas dulu sementara gitu. Mari iya kita kan cerna secara netral, saya tadi kan maksud. Pak Ustadz kan Pak Ustadz tadi kan Pak Ustadz karena langsung menyindirnya bahwa Tuhan orang Kristen itu nggak benar gitu loh. Jadi soalnya Enggak, seperti itu gini, nggak boleh Pak Ustadz. gini. Yang saya jelaskan tadi, ciri dari Tuhannya para nabi itu kan tidak terkait masalah agama yang saya katakan gitu. Tuhannya para nabi, Nabi Musa, ya kan, terlepas agama Nabi Musa apapun dah dulu ya, terserah gitu. Kita menyebutnya. Tuhannya Nabi Musa nggak kelihatan. Kayak gitu. Habis itu disampaikan oleh Yesus pula. Terlepas mau Yesus beragama atau tidak, atau apapun agamanya, atau apapun sebutannya, kita lepas tuh ya. Tapi dia menyampaikan, Tuhan semesta alam tidak dapat dilihat. Lalu juga Nabi Muhammad menyampaikan Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata. Enggak usah lihat Islamnya. Anggap Nabi Muhammad ya melepas doktrinnya juga gitu loh. Ya, tidak membawa Islam. Dia menyampaikan Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata. Enggak terikat dengan agama dulu semuanya. Jadi estafet dari kenabian, ciri-ciri Tuhan semesta alam. Satu dulu kita pegang ya, bahwa dia tidak dapat dilihat dengan mata. Di situ kita dapat memfilter, Bang. Ya, kalau ada yang mengatakan Tuhan menjelma jadi ini, berarti bukan Tuhan, karena bakal kelihatan. Jadi Kalau apa yang kita lihat bukanlah Tuhan, apapun yang kita lihat dengan mata bukanlah Tuhan. Jadi kayak gitu cara kalau memfilternya. menurutku kan penyampaian daripada Pak Ustadz itu kan dari sisi Islamnya kan gitu. Bukan, ini dari sisi seluruh nabi tanpa agama. Tuhan tidak dapat dilihat. Dah, saya lepas Islam saya dulu. Dari konsep seluruh nabi tanpa agama. Ada Nabi-nabi konteksnya. mengatakan Ada Nabi-nabi kon- mengatakan Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata. Udah, itu ada dulu kon- dah. ada konteksnya Ustadz. Apa? Ada konteksnya. Konteksnya gimana? Ada yang apa namanya yang menyatakan itu di apa di Alkitab kah atau di Al-Qur'an kah gitu loh menyebutkan bahwa Tuhan itu adalah orang yang tidak dapat dilihat. Baik. Bang, perhatikan. Saya bukakan lewat laptop ya. Tapi tolong Ya. perhatikan ya. Baik. Oke teman-teman, nggak apa-apa buat abangnya nih ya. Semoga aja mendapat hidayah beliau ya teman-teman. Tepuk tangan dulu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bang, ini kitab Anda dulu ya. Yang saya ini ya. Yang saya bukakan ya. Coba kita buka keluaran, Bang. Nih di sini saya carikan keluarannya. Keluaran 33 ya, nomor 20. Apa isinya? Keluaran 33:20. Di sini dikatakan, Tuhannya Nabi Musa, lagi firman-Nya, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada yang dapat memandang wajahku, orang tersebut tidak akan dapat hidup. Jadi yang bisa melihat Tuhan dari manusia itu dia bakal mati. Nggak akan ada yang tahan gitu. Nah, lagi firman-Nya, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Kalau lihat Tuhan pasti mati. Nah, ini Tuhannya Nabi Musa. Ya, Keluaran 33:20 ciri-cirinya. Terus mari kita ke kitab Abang ya, ke kitab Abang Perjanjian Baru. Ini saya bukakan ya Bang ya. Yohanes. Ini tadi keluarannya teman-teman, Keluaran 33:20. Sekarang Yohanes 5 nomor 30. Tuh ya. Kata Yesus 37. 37 Bang ya. Sorry.
Nih, 37. Yohanes 5:37. Apa yang dikatakan Yesus? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Ya, suaranya tidak pernah bakal bisa didengar, kata Yesus. Dan rupanya tidak pernah dapat kamu lihat. Dua ya, sama ya yang Tuhannya Nabi Musa dan penyampaian Yesus Tuhan tidak dapat dilihat, oke? Nah, lalu di mana di Al-Qur'an? Yang disampaikan dalam Al-Qur'an seperti apa, Bang? Ini saya buka ya. Quran surah Al-An'am ayat 103 ya. Nih. 103. Oke. Nih, Bang. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Sama nggak ciri-cirinya yang dikatakan Nabi Musa, Tuhan itu tidak dapat dipandang, tidak dapat dilihat. Yang dikatakan Yesus, Tuhan itu tidak dapat dilihat. Yang dikatakan Al-Quran, Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata. Satu dulu ciri Tuhan semesta alam itu, ya, yang disampaikan oleh para nabi. Tidak dapat dilihat dengan mata dulu. Kalau ada yang kita lihat dengan mata kita, jelas bukan Tuhan. Kita lepas dulu doktrin agama apapun. Ciri yang disampaikan para nabi, ya, Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata. Bang, gimana Bang mau melihat Tuhan, Bang? Kita aja nih ya, mata kan, mata kita kan punya telinga nih ya. Kita nggak bisa melihat telinga ini, Bang, tanpa cermin kan? Mau melihat Tuhan, mata kita yang terbatas masalahnya ya, teman-teman. Oke, jadi nanti coba saya baca dulu yang Pak Ustadz bacakan itu, apa latar belakangnya, apa yang terjadi pada saat itu. Nanti akan saya baca dulu Pak Ustadz, nanti seperti apa. Cuman untuk sementara kan pemahaman saya di situ, saya belum pelajari, saya belum baca sebelumnya Pak Ustadz ya. Nggak apa-apa, nanti Anda ambil aja rekamannya, Bang. Ada dalil yang saya sampaikan, Anda ambil rekamannya di YouTube saya boleh? Ya. Iya, jadi pemahamannya pada maksud daripada tujuan daripada Alkitab itu, ayat itu adalah menyatakan Allah yang sang pencipta gitu loh. Ya, kan ciri-cirinya ada disebutkan ya, para nabi gitu. Nah, Bang, gini, selain ciri-cirinya itu, Bang, ada juga ritual ibadahnya yang disampaikan oleh para nabi dari dulu sama, Bang. Para nabi, mohon maaf ya Bang ya, nggak ada menyuruh menyembah patung. Nggak ada menyuruh ke tempat ibadah lalu menyanyi-nyanyi. Nggak ada juga para nabi itu menyuruh ke sebuah tempat ibadah. Lalu di sana berjoget-joget teriak, nggak ada kayak gitu Bang, para nabi ngajarin. Kalau kita lihat ritual para nabi dalam menyembah Tuhan semesta alam, Tuhan yang Esa itu, dia cuma satu ritual. Semua nabi sama. Bayangkan kayak gitu. Kira-kira Abang tahu nggak apa ritualnya? Korban bakaran. Salah. Ritualnya para nabi itu sujud semuanya, Bang. Abang nggak tahu gitu dengan kitab Anda? Ini perhatikan lagi ya Bang ya. Mohon maaf ya Bang. Saya ngajak Anda untuk mari kita sinkronkan aja ya. Mari kita menyembah Tuhan yang satu. Itu aja sih tujuan saya ya kepada Anda. Bang, saya bukakan dulu ya Bang ya. Di sini perhatikan juga teman-temannya. Silahkan dicatat ya. Kita ke perjanjian lama dulu ya Bang ya. Di dalam nih Kejadian pasal 24 nomor 52. Oke? Ya. Tuh, saya tampilkan dulu. Bang, ini cerita tentang Abraham ya. Nabi Abraham. Kita awali dari Abraham. Di sini mari kita baca di kitab Anda. Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Oke? Di sini Abraham sujud sampai ke tanah menyembah Tuhan. Oke? Nah, jadi gini Bang. Ini ya
Setelah Abraham kita ke Nabi Musa ya. Nabi Musa. Di Kejadian 34. Nomor 8 ya teman-teman. Nah, ini ke zaman Nabi Musa nih. Keluaran 34 nomor 8. Segeralah Musa berlutut ke tanah. Lalu lagi-lagi sujud bang. Ya. Sujud menyembah. Ini Nabi Musa. Lanjut ke Nabi siapa setelah Nabi Musa? Daud ya, Daud. Oke, baik. Kita ke Daud ya teman-teman. 1 Tawarik 29. Ya. Nomor 20. Tuh. Oke. Apa isinya? Kemudian berkatalah Daud kepada segenap jemaah itu, pujilah sekiranya Tuhan Allahmu. Maka segenap jemaah itu memuji Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Kemudian mereka berlutut dan lagi-lagi sujud. Ya, sujud. Daud sujud kepada Tuhan. Ya, lanjut. Zaman siapa setelah Daud? Ezra. Baik, Ezra. Coba kita ke Ezra. Di dalam Nehemia. Nomor 8. Nomor 6 ya. Nih. Nih Ezra. Lalu Ezra memuji Tuhan. Allah yang kira-kira yang menyebut amin mengangkat tangan siapa ritualnya ya? Kemudian mereka berlutut lagi-lagi sujud bang. Ya. Sujud gitu. Lalu setelah Ezra siapa? Baik, kita coba ke zaman Yesus aja dah ya. Ke zaman Yesus. Di zaman Yesus nih bang ya, saya bukakan untuk Anda nih. Di zaman Yesus, Matius 26. Bang. Matius 26, nomor 39. Tuh. Ya. Apa isinya? Mari kita baca. Maka ia maju sedikit. Lalu sujud dan berdoa. Rupa-rupanya Yesus pun juga sujud bang, contohnya. Ya. Gitu. Sujud dan berdoa. Ya Bapakku. Ya, dia berdoa kepada Bapaknya gitu. Tapi prakteknya sujud. Bang. Jadi para nabi terdahulu itu praktek penyembahannya bersujud. Kira-kira menurut Anda, agama mana yang ritual ibadahnya sujud? Oke Bang, Pak Ustadz, kita tadi berbicara sujud ya. Jadi memang pada zaman sekarang ini ada banyak sekte-sekte atau banyak agama yang tata cara peribadatannya beda-beda. Jadi sebagai contoh Muslim itu ya seperti yang dikatakan tadi masalah sujud gitu ya. Jadi mungkin Islam itu juga banyak perbedaan kan. Ada banyak juga macam-macamnya Islam ya kan. Gini, kita nggak perlu ke Islamnya dulu. Saya mau tanya dulu ke Abang, itu kan ritual dari para nabi ya. Kita melepas agama dulu, saya bilang di awal tadi. Ritual dari para nabi, mereka ritual menyembah Tuhannya itu dengan cara sujud. Kita lepas dulu terlepas dari agama apapun ya. Nggak perlu ke Islam, nggak perlu ke Kristen. Menurut Anda, kita lepas seluruh agama. Dari seluruh agama, kalau kita mau pilih bang ya, ritual agama yang sujud seperti para nabi, agama apa kira-kira? Oke, saya beritahukan dulu tentang apa yang kami lakukan. Tadi kan saya sudah katakan bahwa saya itu Advent ya. Jadi Pak Ustadz sudah pahamlah dengan Advent ya kan. Jadi tata cara peribadatannya beda juga dengan Kristen lain gitu loh Pak Ustadz. Jadi kami juga sujud. Bukan berarti kami juga dalam arti kami namanya bertelut gitu loh. Bertelut itu sama dengan sujud. Gitu loh. Gimana prakteknya itu? Hampir sama juga dengan pada ketika
Islam sholat, tapi kami itu bertelut itu apa itu ke kaki gitu loh. Kami berdoa apa Mm-mm. sujud lah, apa bertelut namanya Mm-mm. kalau kami lah. Mm-mm. Jadi kami bukan namanya bukan berdisko-disko, bukan gini-gini untuk apa beribadat, bukan. Mm-mm. Jadi Ya ya kami gini Bang, ya artinya kan kalau kita mau memilih dan memfilter, ya kita pilih yang ritual ibadahnya sujud dulu gitu. Jadi ya kalau jadi ada ritual ibadahnya menari-nari, berarti bukan ajaran dari para nabi, bukan ajaran dari Tuhan. Kan intinya kayak gitu dulu maksud saya gitu. Cara kita memfilternya gitu lah. oke. Jadi intinya macam apa yang kami lakukan. Jadi saya berbicara apa yang sudah kita lakukan begitu loh. Jadi kami Ah. juga yang mengikuti tentang ajaran Nabi, berdoanya seperti apa itu kami lakukan juga gitu loh. Jadi Bang, bedakan. Teman-teman banyak tuh komentar di bawah katanya ya berlutut itu beda dengan sujud. Anda buka aja KBBI apa itu sujud. Sujud itu eh dia melakukan dahi ini ke tanah gitu Bang, ke bumi. Nah, Kami dahi tidak ke seperti itu. tanah. Jadi Hah? kami berlutut, berlutut tuh, berlutut. Beda kalau berlutut beda. Hmm. Beda. Jadi Ah, kita jadi kalau ritual ibadahnya lepas dari sujud, Anda filter dulu agama tersebut gitu. Ya, difilter dulu agama tersebut. Oh ya udah, ini ritual ibadahnya beda dengan contoh para nabi kan kayak gitu. jadi itulah. Jadi ah, arti sujud ya mungkin ada beda dengan berlutut ya. Hmm. Jadi tapi kan semua itu bagus, semua itu baik gitu loh. Hmm. Artinya eh, itu kan sesuai dengan tata cara kita memuji Tuhan gitu loh. Jadi Hmm. bukan berarti kalau tidak sujud itu jadi salah gitu loh. Enggak, jadi kalau enggak sujud itu enggak benar. Jadi sesuai dengan Hmm. bagaimana hati kita itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan gitu loh. Itu menurut keyakinan kami sebagai orang Kristen gitu loh, Pak Ustadz. Hmm. Jadi Ya saya ini tidak aja sih intinya apa yang saya sampaikan itu mari kita melepas doktrin, kita ya. turuti yang disembah para nabi beserta ciri-cirinya itu loh. Oke Pak Ustadz. Jadi gini Pak Ustadz. Tadi kan item yang saya bicarakan itu kan fokus kepada Nabi Muhammad. Oke lah, jadi Hmm. sudah kita bahas tadi itu. Fokus kepada Nabi Muhammad. Saya kembali dulu bertanya kepada tentang Nabi Muhammad. Hmm. Jadi sebenarnya eh, apa namanya Nabi Muhammad itu pada masa hidupnya kita apa namanya ya Beliau sebelumnya kebiasaannya lah kita berdagang, bilang. Bang. Hah? Dagang beliau berdagang. Setelah Nabi pun masih berdagang gitu ya. Ya masih ada. Terus setelah beliau menjadi nabi kan banyak yang beliau kerjakan, banyak Iya, menyampaikan wahyu, berdakwah gitu. iya. Ada saya dengar, saya hanya mendengar gitu Bang ya. Jadi maaf, maaf tadi masalah Nabi Muhammad saya hanya mendengar, nggak ada saya baca gitu loh. Saya hanya mendengar, makanya saya karena saya tahu Pak Ustadz adalah yang lebih memahami tentang Muhammad, jadi saya bertanya apa yang saya dengarkan gitu Pak Ustadz. Hmm. Saya Ya. mendengar bahwa Nabi Muhammad itu pemimpin perang gitu loh, pemimpin perang. Uh-uh. Iya, Bang. Nabi Muhammad pernah memimpin 8 kali perang ya? Iya. 28 atau 8 lupa saya. Kenapa? Kenapa dengan itu? Perang-perang apa saja yang dipimpin Nabi Muhammad? Peperangan apa Per- saja yang dipimpin perang Nabi Muhammad perang pada ketika Badar. itu? Pertama tuh perang Badar, perang Uhud, beliau yang pimpin. Kenapa, Oh Bang? gitu ya. Bukan saya kan Nabi Nabi itu karena kan yang saya tahu Nabi tapi pemimpin perang kan gitu itunya. Hmm. Saya nggak ada pemikiran yang lain-lain gitu loh. Oh Cuman iya, banyak, Bang, yang yang agak janggal, dikerjakan. iya satu yang agak janggal, yang agak lain dalam pikiranku, tapi mau bukan bukan bukan
menyepelekan Nabi Muhammad gitu ya. Maaf, sorry Pak Ustadz ya, Heeh. maaf, bukan hanya hanya kurang pas dengan pemahaman saya lah, saya bilang ya kan. Mm-mm. Mohon maaf ini Pak Ustadz. Mm-mm. Jadi yang saya tahu tentang poligami Nabi Muhammad, ada saya tahu ada berapa istrinya gitu loh. Mm-mm. Jadi apakah memang Nabi Muhammad itu mempunyai istri berapa kalau 12 ya? Jadi Nabi Muhammad itu memang istrinya ada yang mengatakan 13 atau 11 gitu ya. Kayak Oh gitu. gitu ya. Dari iya, lebih pokoknya lebih dari 10, 9, 11, 13 ya kalau nggak salah. Jadi gini, Bang. Hmm, tentang masalah itu ya. Kalau tentang masalah poligami, ini agak menarik juga sih. Cuma udah setengah satu malam ya. Ya. Jadi begini, Bang. Saya mau kasih tahu Abang ya. Eh, untuk masalah poligami, Islam itu datang malah membatasi sebenarnya. Ajaran-ajaran para nabi sebelumnya itu tidak ada membatasi laki-laki berapapun dia mau berpoligami gitu. Nah, jadi Islam itu datang ya, datang dan dia membatasi poligami. Kayak gimana? Oh berarti Adakah di ajaran sebelumnya Nabi Musa membatasi poligami? Nggak ada. Adakah Yesus mengatakan dilarang berpoligami? Atau kamu poligami sekian-sekian aja? Nggak ada. yang Lalu datang membatasi Islam. poligami itu siapa? Datang Islam membatasi poligami. Laki-laki cuma bisa 4. Tidak boleh lagi seperti para nabi terdahulu sampai 700 gundik, 1000 istrinya, terus banyak istri. Pokoknya nggak boleh. Datang Islam bolehnya cuma 4. Dan itu pun juga sangat ketat gitu Bang peraturannya. Ya, jadi Ah, aku jadi pengen tahu Pak Ustadz, itu Islam itu kita katakan kata inilah ya, kata berdiri dulu ya. Kata hmm, berdiri dulu Pak Ustadz ya kan. hmm. Islam itu berdiri apakah pada masa kehidupan Nabi Muhammad atau pada saat kehidupan Nabi Muhammad atau seperti apa? Hmm. Iya, kalaunya untuk masalah Islam, itu penyebutannya ketika Al-Quran turun. Sudah saya jelaskan kan kayak gitu. Al-Quran turun di Quran Surah Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Kayak gitu. Itu secara penyebutan aja bang. Ya artinya Islam itu apakah pada zaman Nabi Muhammad itu ada Islam gitu loh. Oh iya, pasti. Tapi pada waktu itu sudah dibatasi poligami. Padahal Nabi Oh, sendiri kan 12 istrinya gitu loh. baik. Kenapa dibatasi ya? Dibatasi seorang laki-laki itu menjadi 4 sedangkan Nabi 13 kan kayak gitu. Karena para nabi sebelumnya itu istrinya tidak ada yang diceraikan oleh nabi-nabi sebelumnya dan istri dari nabi sebelumnya itu tidak ada pembatasan khusus bagi istri nabi. Artinya kalau di Islam menyebutnya khususon nabi gitu. Baik Nabi Daud, baik Nabi Musa, baik Nabi Isa atau nabi siapapun tentang masalah istri. Begitu pula Nabi Muhammad, dia seorang nabi. Artinya ada khususon nabi. Ajaran setelahnya Nabi Muhammad turun wahyu menikah 4 saja di dalam Quran surah An-Nisa ayat 3, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Ya. Jadi kayak gitu. Jadi nikahilah wanita yang kamu senangi maksimal 4 kata Islam dan itu pun aturan yang ketat kan kayak gitu. Bang, jadi setelah wahyu itu turun bagaimana dengan Nabi? Nabi diperintahkan Allah di dalam Quran surah Al-Ahzab tidak boleh menceraikan istri-istrinya yang sudah dinikahi ya. Tapi untuk muslim ke depannya bagi muslim yang istrinya bangsa Arab dulu 10 dipilih aja tinggal sisa 4 sisanya diceraikan. Jadi seperti itu, Bang. Oh, berarti pembatasan itu melalui wahyu lah ya, dari Allah kepada Nabi Muhammad ya. Mm-mm. Berarti ya kan tadi kan saya masih kurang paham gitu loh. Jadi yang saya pahami kan
bahwa Islam itu memang ada atau berdiri pada saat kehidupan Nabi Muhammad. Jadi kepada ya pada ketika itu Nabi Muhammad sudah mempunyai istri 12, namun dilarang untuk diceraikan gitu Pak Ustadz ya. Ada di dalam Quran surah Al-Ahzab Oh yang iya. sudah diberikan maharnya gitu. Seorang istri Nabi yang sudah dinikahi tidak boleh diceraikan oleh kata Allah Subhanahu wa taala. Maka itu diteruskan gitu. Andaikan tidak ada perintah dari Allah, Nabi juga menyisakan 4 gitu. Jadi Bang Apakah begini. ya, sekiranya Pak Ustadz, apakah memang wahyu daripada wahyu Allah kepada Nabi Muhammad itu tidak bisa menceraikan istri-istri eh, kepa- apanya tujuannya juga kepada masa yang akan datang atau hanya khusus kepada Nabi Muhammad? Jadi kan kalaunya untuk masa yang akan datang ada di Quran surah An-Nisa ayat 3 gitu Bang. Nah, kalau khususon Nabi, artinya kekhususan Nabi, ya khusus untuk Nabi aja, saat itu aja gitu. Tidak Oh, untuk berarti kedepannya, wahyu itu, untuk umatnya. oh, Masa berarti gini wahyu Bang, itu ya. contoh gini, Nabi Muhammad tiap malam sholat tahajud. Ya, sholat malam. Apakah wajib bagi umatnya juga sholat malam? Enggak gitu. Oh, berarti wahyu itu hanya perintah itu hanya untuk Nabi Muhammad aja ya pada saat itu ya. Iya, pada saat itu. Oh, Karena gini Bang, kalaunya kita lihat di nabi-nabi sebelumnya ya, nih nabi-nabi sebelumnya ada berpoligami kan, ya dan banyak, Yesus pun ya. Yesus pun tidak membatasi poligami. Sebenarnya abang tahu nggak sih bahwa bahwa ya bang ya, Kristen itu tidak bisa lepas dari poligami gitu. Jadi masalah poligami ini sebenarnya tidak berbicara masalah agama, itu kepada individu. Jadi begini bang, yang saya maksud kenapa dia tidak lepas dari poligami. Poligami itu sangat penting bagi kekristenan. Karena gini bang, keturunan moyangnya Yesus itu dari hasil poligami masalahnya. Daud berpoligami dengan Bersheba, ya. Bersheba menurunkan sampai Maria, sampai menurunkan Yesus. Andai Daud tidak berpoligami, Kristen nyembah apa bang? Nggak ada Maria, nggak ada Yesus. Jadi moyangnya Yesus pun itu dari hasil poligami gitu. Nah, makanya saya bilang poligami sangat penting bagi kekristenan karena apa? Yesus itu dari keturunan poligami. Cuman memang kalau dalam ajaran agama Kristen bahwa pernikahan itu atau perkawinan itu cukup sekali saja sebenarnya ajarannya. Oh Yang beda lagi bang. walaupun yang walaupun pada aktualnya banyak oknum-oknum yang menikah 2 kali, 3 kali. Tapi kalau dalam ajaran agama itu bahwa menikah itu 1 kali gitu loh. Kalau ajaran Yesus nggak ada bang menikah 1 kali, nggak ada. Kalau di ajaran Islam malah ada menikah 1 kali. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka menikah satu saja. Ayo, malah ada di Islam. Kalau itu kan apabila kan gitu kan apabila berarti karena Kamu ada tidak dapat sebabnya berlaku kan adil. gitu. Makanya Apabila itu kan ada sebabnya gitu loh. makanya Yesus tidak pernah membatasi poligami gitu. Dan Ya, tidak berarti pernah kan Yesus artinya mengatakan menikah satu saja. ya. Jadi kami pun memang makanya ada ayat mengatakan apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Artinya pernikahan itu 1 kali gitu. Ya itu kan dari kekristenan gitu bang ya. Ya. Ya nggak apa-apa lah kalau gitu. Abang, saya izin mau sudahi streamingnya dulu. Saya akan menyambungnya besok masalahnya bang. Ya, Ya Pak Ustadz, udah siap Pak malam banget Ustadz. masalahnya. Saya juga pengen istirahat gitu. Ya Pak Ustadz, masih bolehkah kita nanti Besok berdiskusi? boleh? Oke, makasih Pak Boleh. Ustadz Naik aja atas saya follow dulu waktunya. ya, Bang Fernando ya. Oke, makasih Pak Ustadz atas waktunya Pak Ustadz ya. Hmm. Semoga Pak Baik, Ustadz sehat. sama-sama.
Baik, semoga sehat selalu Bang ya. Oke, Besok Pak Ustadz. silahkan naik lagi untuk kita berdiskusi enak gitu ya. Oke, Pak Ustadz. Makasih banyak, Pak Ustadz. Selamat Oke, malam. sama-sama. Selamat malam.